dalam surga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh menyukuri segala berkat kasih anugerah-Mu yang sungguh ajaib bagi kehidupan kami, sehingga kami di tempat ini orang kudus-Mu kembali berkumpul bersatu hati memuji-muji, memuliakan Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, semua yang hadir pada saat ini, baik juga yang mengikuti live streaming dan juga Facebook, di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa, sehingga hati pikiran kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan duduk kembali. Saya sapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Salam. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali kembali boleh bertemu dengan Bapak Ibu pada siang hari ini. Saya melihat Bapak Ibu sangat luar biasa. Yang saat ini saya lihat saudara-saudaraku yang tadinya ada sakit, tapi dengan luar biasa penyertaan Tuhan boleh disembuhkan dengan kasih karunia-Nya. Luar biasa, itu sangat senang sekali. Dengan doa-doa kita orang kudusnya di tempat ini, sehingga saudara-saudaraku saat ini boleh bertemu kembali dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Dan juga bersyukur kepada saudara-saudara yang mengikuti live streaming dan juga Facebook saat ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati semuanya, sehingga kita boleh mengikuti kebaktian atau juga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaatnya di Roma 5. Kita baca nanti ke ayat 6 sampai ayat 11 ya. Boleh, Roma 5 ayat 6 kita mulai ya sampai dengan ayat 11. Baik, saya akan bacakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Di dalam lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Tapi saat ini saya buat tema untuk kita orang kudusnya dengan tema bukti Allah mengasihi kita, atau orang yang percaya maksudnya di sana ya. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tentu sebelum kita masuk di dalam kebenaran ini, ya kita rileks saja Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ya. Rileks saja. Puji Tuhan.
Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, atau yang mengikuti live streaming dan juga Facebook pada saat ini, ya, apakah Yesus mengasihimu? Seperti itu. Ya pasti kita sudah bisa jawab dalam hati kita. Rata-rata, walaupun nggak saya tanya, kalau saya tanya satu-satu mungkin nanti nggak sempat waktu kita membahas ini ya, pasti bisa. Oh iya, saya dikasihi Tuhan, ya, puji Tuhan, ya. Tetapi kalau saya tanya lagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan saat ini, apa buktinya Yesus mengasihi Anda? Wah ini, apa buktinya Yesus mengasihi kita, mengasihi saudara-saudara yang baik yang di ruangan ini, baik yang di live streaming dan juga Facebook? Tentu mungkin akan juga beragam-ragam untuk ya menjawab demi pertanyaan yang saya sampaikan ini. Walaupun saya tanya ya, tapi pasti saya yakin pasti beda-beda jawabannya ya. Karena ini sudah pernah saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Ya beda-beda saja ya. Oleh karena itu ada yang mengatakan apa buktinya? Oh, ada yang mengatakan, wah puji Tuhan, saya sehat. Itu kan luar biasa. Kalau sehat kan bisa kemana-mana, bisa kerja dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Ada lagi apa? Oh, anak-anak saya, kita berdua kemarin bisa masuk APRI, bisa masuk UGM, bisa masuk ITB, bisa masuk UI dan lain sebagainya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Apalagi, oh puji Tuhan, kontrak kerja anak saya yang tadinya sudah habis bulan ini, tapi sudah diperpanjang. Oh puji Tuhan ya. Apalagi, nah, ada yang mengatakan ya, wah gaji saya naik, tadinya sudah saya berdoa ini supaya naik gaji saya, puji Tuhan naik luar biasa. Puji Tuhan, istri saya sangat senang. Haleluya. Wah puji Tuhan juga ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi, wah bagaimana? Wah perusahaan saya semakin bertambah, makin profitnya baik-baik saja. Wah luar biasa. Ini banyak jawaban-jawaban. Tetapi semua saya lihat ya, rata-rata ini adalah hal-hal yang materi yang disampaikan buktinya. Karena yang dilihat itu bukti yang dilihat. Bukti yang pertama, mana bukti? Jadi kalau kita orang Kristen saat ini dilihat yang saat ini ya maaf ya kalau umpamanya orang biasa-biasa, ya ada pikir ya gimana, jangan-jangan nggak berdoa ini begini-gini aja. Nah, jadi dilihat dari kekayaan daripada seseorang itu membuktikan bahwa dia setia kepada Tuhan, gitu. Nah, ini yang kadang-kadang daripada yang kita lihat permasalahan-permasalahan yang saat ini perlu kita sampaikan apa sebenarnya ya, bahwa Allah kita itu buktinya mengasihi kita. Apa yang sebenarnya yang diinginkan Allah, yang diinginkan Paulus kepada kita? Tentu Bapak Ibu ini diberkati Tuhan, saya ada beberapa 3 topik saya buat dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan dari Roma 5 ini ya. Ada bukti-bukti yang saya lihat bahwa Yesus atau Allah mengasihi kita. Yang pertama, Yesus rela menyerahkan nyawanya, dia mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga ya, untuk kita. Ini ya. Jadi Yesus rela menyerahkan nyawanya, dia mati, bangkit dan naik ke surga. Seperti di Filipi 2:8 itu dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini satu bukti yang pertama yang kita sebenarnya yang benar-benar kita syukuri dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya dulu di dalam dosa yang membelenggu kita, ya, yang membelenggu status kita tadinya orang yang berdosa ini, ya, yang mengakibatkan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita lagi dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa kita lepas dari segala dosa itu.
baik keperbuatan baik dan lain sebagainya. Kita tidak bisa karena kita ya dari sejak lahir di kandungan ibu kita, dia ibu sudah dikatakan berdosa. Bayangkan saja, gara-gara satu orang itu si Adam. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, yang jelas bahwa upah dosa itu adalah maut, ya maut. Dan kita dengan Tuhan Yesus kita putus hubungan, ya, kehilangan kemuliaan Allah, ya, kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Gara-gara dosa itu. Tapi Bapak Ibu yang saudara yang diberkati Tuhan, dengan itulah Yesus menyerahkan tubuhnya, ya, ganti tubuh kita yang berdosa ini, ya. Dan nyawanya, nyawa daripada Yesus ya menggantikan nyawa kita ya. Dengan sukarela Yesus menebus segala dosa-dosa manusia melalui darahnya yang kudus ya, yang ditumpahkan bagi seluruh manusia di atas kayu salib, yaitu di Golgota, yaitu satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada pernah 2-3 kali Yesus disalibkan, tapi hanya satu kali. Nah, dengan itu segala kesalahan kita, segala dosa perbuatan kita, ya, yang tadi kita adalah orang-orang berdosa ini, ditimpahkan seluruhnya kepada Yesus Kristus di kayu salib itu, sehingga Yesus menjadi ya seperti orang terkutuk. Kenapa? Karena demi kita orang berdosa ini. Nah di situ, nah yang luar biasa berita surgawi yang sangat betul-betul menyentuh hati kita yang saat yang kita syukuri. Inilah kasih yang paling besar yang dibuktikan Kristus kepada kita. Di mana Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita ketika kita masih seteru, dan Dia mati bagi hidup kita sekarang ini. Amen. Itu yang luar biasa. Itu yang bukti pertama itu. Ya, Dia mati menyerahkan nyawanya. Yang tadinya kita adalah orang berdosa itu, yang tidak bisa kita akan lepas dari segala dosa itu, sudah diikat, sudah diperhamba oleh dosa itu, dan hukumannya adalah maut. Tetapi dengan luar biasa Yesus menyerahkan nyawanya. Dia mati, dikuburkan, bangkit di hari ketiga, naik ke surga. Luar biasa. Nah, itu adalah jelas bagi kita, orang kudusnya Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota adalah bukti kasih Allah bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Allah mengasihinya lebih dari apapun juga, dan hal ini menyadari tindakan Tuhan Yesus ya, yang untuk menderita dan mati di kayu salib ya, seperti saya katakan tadi, mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan, bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Nah, supaya apa? Supaya manusia yang percaya di dalam Yesus Kristus dan dia mengakui dan dia percaya dalam segala dosanya itu sudah diselesaikan Tuhan dan sudah diampuni oleh Yesus Kristus di kayu salib itu, dan tugas Yesus sudah selesai. Jadi kita jelas ya, orang kudusnya tidak lagi mengatakan bahwa kita itu adalah, selalu kita katakan berulang-ulang dari mimbar ini, ya jelas kita tidak berdosa lagi, bukan orang berdosa lagi status kita. Tapi status kita adalah sudah orang kudus. Kenapa? Karena kita telah dikuduskan oleh Allah ya. Kita dikuduskan oleh Allah satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, yaitu di kayu salib tadi. Luar biasa. Nah oleh karena itu ya jelas ya bahwa itulah yang menjadi misi daripada Yesus Kristus ya, bahwa kehendak Allah bagi orang kudusnya seperti 1 Timotius 2 ayat 3-4 itu,
supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Itu adalah misi Yesus, bahwa dia rela, ya rela dengan sukarela mati di kayu salib itu. Itu adalah pertama-tama bukti, ya kita harus jelas. Jadi kalau nanti ada yang pertama, bagaimana bukti saudara bahwa Allah mengasihi kamu? Jangan lagi kita bilang, ya karena saya ya sudah saat ini sudah kaya, kontrakan banyak. Ya, tidak lagi demikian. Dulu kami orang miskin, tapi sekarang sudah orang kaya. Ya sebenarnya ya kalau kita orang kudusnya tidak itu lagi yang kita ceritakan. Ya, kenapa? Ya karena itu orang-orang yang tidak beragama pun kita lihat saat ini banyak melakukan itu, dan juga sudah kaya. Dan juga kalau kita lihat, ya, dan orang-orang yang tidak pernah kita lihat beribadah, yang tidak jelas agamanya, kaya kok, kaya, sangat kaya. Dia memberi, luar biasa Pak, luar biasa. Bahkan umpamanya di suatu hari-hari tertentu, oh ya kita akan berikan sembako, berduyun-duyun datang Pak semua orang, oh itu orang baik. Coba bayangkan, orang baik itu, mari kita ke sana sampai boleh ada yang jatuh-jatuhan untuk memperoleh hadiah itu, mereka datang ke sana. Itu membuktikan bahwa tidak satu alasan kalaupun seseorang itu kaya, kenapa dia kaya? Ya jelas, ya mungkin seperti yang tadi kita katakan itu ada. Kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Tetapi bukan saya katakan orang kudusnya tidak perlu kaya. Ya kita senang. Tetapi yang kita saksikan dan kita buktikan kepada orang lain bukan itu lagi. Kita buktikan bahwa kita diselamatkan ini karena tadinya kita adalah orang berdosa ini, ya. Orang yang tidak akan pernah lagi kita lepas dari kondisi atau kita sudah diperhamba oleh dosa itu, ya. Dan sudah dijerat bagaimanapun cara kita tidak akan mungkin bisa lepas, dan bagian kita adalah mau untuk selama-lamanya. Tapi bukti kasih daripada Allah ya sendiri dikatakan tadi yang pertama itu, dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Puji Tuhan. Baik, apalagi bukti Allah mengasihi kita? Ya, kita masuk di dalam ayat 2. Seperti dia katakan ayat 9, saya akan bacakan. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sekali lagi, lebih-lebih karena kita sekarang, kita harus lihat sekarang, telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, yang kedua, apa bukti Allah mengasihi kita adalah kita dibenarkan oleh darahnya yang kudus, supaya kita pasti memperoleh keselamatan yang kekal, tidak mudah-mudahan lagi. Ada banyak saudara-saudara saat ini tidak jelas. Kita lihat kalau kita coba bertanya kepada saudara-saudara kita tentang keselamatan itu, dia masih ragu, saudara kasih. Dia tidak tahu bahwa kepastian keselamatan itu tidak dia memahami. Dia masih ragu, dia masih abu-abu, dan dia berjuang dengan cara apapun. Mereka berjuang. Sudah kita jelas, kita lihat saat ini, ya, caranya mereka melakukan hukum Taurat, ya. Bahkan kita lihat saat ini saudara-saudara kita selalu hukum Taurat itu terus dia bacakan dan dilakukan, harus dilakukan. Dan juga mereka sangat berbuat baik seperti yang saya katakan tadi. Dia rela memberikan uangnya banyak keluar supaya semua orang ya mendapatkan bagian daripada kebaikan itu, supaya mereka memperoleh tanda bukti, supaya mereka terbantu. Katakan ada berupa uang, ada berupa sembako, ya. Ada juga saat ini, oke, kalau ada kontrak itu udah nggak apa-apa. Pokoknya saya berikan kepada kamu, ya bebaslah dikontrakan itu asal mau percaya dengan kami. Banyak caranya berjuang supaya bagaimana? Supaya sama-sama mereka boleh diselamatkan, itu maksudnya. Tetapi jelas saat ini dia sembilan tadi itu
bahwa kita dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Itu adalah suatu bukti yang kedua. Kenapa? Karena kita dibenarkan dalam kebenaran Allah. Amin. Itu harus kita jelas. Amin. Kita dibenarkan dalam kebenaran Allah karena iman. Harus kita lihat, karena iman kita kepada Tuhan. Jadi kita beriman kepada Tuhan bahwa kita itu dibenarkan oleh kebenaran Allah, yaitu melalui penumpahan darahnya yang kudus, seperti di poin pertama tadi, yang tertumpah di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ya. Sehingga orang yang dibenarkan oleh darah Yesus ada kepastian kekal untuk hidup di dalam surga untuk selama-lamanya. Ini harus kita garis bawahi, bahwa kita mendarahnya yang kudus itu, kita nanti mendapatkan kehidupan yang kekal. Bagian kita adalah di dalam surga. Jadi bukan di Yerusalem baru. Sudah berapa kali saya katakan, jangan sampai terikut-ikut kita terserah. Wah, ini sekarang baca itu di Wahyu dikatakan di Yerusalem baru, kita nanti di sana sehingga nyanyikan Yerusalem baru. Jangan lagi. Tidak itu menjadi bagian kita, ya. Bahwa kita orang kudusnya Tuhan, kita pastikan bahwa kita sudah diangkat nanti di awan-awan, mendapatkan bertemu dengan Yesus di dalam surga. Amin. Nah itu yang pasti. Nah karena itu kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, ya, bukan. Supaya jangan sampai salah, ya, supaya jangan salah. Melainkan, ya, karena kasih karunia Yesus Kristus. Luar biasa. Nah kita juga harus memahami bahwa kita ini adalah diperdamaikan. Tadi sudah kita jelas, tadi kita baca di ayat-ayat berikutnya, bahwa kita juga diperdamaikan oleh kematian Kristus. Karena dosa-dosa kita tadi itu karena kematian dan kebangkitan Yesus, sehingga jelas iman kita tidak pernah lagi sia-sia. Luar biasa dengan kebangkitan Kristus itu, dengan menyembah darahnya yang kudus itu. Tetapi sekarang, ya, di dalam Kristus Yesus kita yang dahulu, ya, jauh. Ya sudah sering kita sampaikan, hamba yang sini dikatakan dulu kita jauh, ya. Tetapi melalui darahnya yang kudus itu, ya, kita dekat. Itu di Efesus 1 ayat 13. Jadi kita dekat melalui darah Yesus Kristus itu. Dekat jadinya, tidak jauh lagi, sudah kasih. Luar biasa. Jadi kita kalau umpamanya kita berdoa darah Yesus, luar biasa. Adapun kalau umpamanya kan ada orang saat ini rasa takut, apalagi umpamanya jam 12 jam 1 dibanguni suaminya, Pak, apa sih? Ayo dong, aku takut. Ada begitu. Ya bukan di sini maksudnya, di sana-sana itu takut katanya. Selalu ditanya itu, apa suami atau istri atau anaknya ke kamar mandi aja rasa takut. Kenapa? Itu ya salah-salah itu. Ada beberapa orang sering mengatakan, oh saya rasa takut, kenapa ya? Kenapa demikian? Tetapi kalau kita saat ini dengan darah Yesus Kristus, luar biasa, ada sukacita dan kekuatan baru. Tidak ada lagi rasa ketakutan dalam diri kita. Jadi kemanapun kita harus yakin. Kita harus berkatakan darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus. Amin. Saya kira oleh manusia tempat-tempat di sana pun juga kalau kita naik motor atau mobil, sampaikan saja kita itu dalam hati, darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus. Kenapa? Kita sangat dekat sekali dengan Tuhan kita itu. Amin. Ya kenapa? Itu sebagai doa-doa kita kepada Tuhan, daripada teman-teman kita yang lain mengatakan sesuatu, ya kan? Ya kita juga harus ada darah Yesus Kristus, ya kan? Ya, kenapa tidak? Kita harus juga proklamirkan darah Yesus Kristus. Apa sih kata orang ini ya? Darah Yesus Kristus apa ya? Nah, nanti kan orang-orang itu tahu siapa ya, kenapa itu ya? Nah, jelas-jelas dengan itu pun juga nanti orang tahu, oh ada apa sih darah Yesus Kristus itu? Nah, itu supaya kita masuk dalam Injil. Nah, jelaslah bagi kita orang percaya, tidak mungkin manusia itu, ya. Dan sudah jelas kita ketahui bahwa kita bukti tersebut bahwa darah Yesus Kristus itu membenarkan kita, ya. Jadi kita pun juga harus mensyukurinya. Nah, percayalah Tuhan sudah membenarkan kita oleh darahnya dan membenarkan kita oleh kematian Kristus. Puji Tuhan.
Nah kemudian saya kasih di dalam pembacaan daripada ayat 10 kita baca lagi ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang ya telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, jadi yang poin yang ketiga, bagaimana kita, bahwa apa buktinya bahwa Allah itu mengasihi kita? Jelas kita saat ini kita hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Luar biasa. Ini sangat penting kita ketahui, saudara kasih. Ya. Jadi bagaimana kita saat ini hidup dalam damai sejahtera? Nah ini kita lihat saat ini banyak saat ini tidak sejahtera lagi orang-orang, saudaraku. Ya apalagi setelah pandemi ini. Ya ada gusar pikirannya, ya. Ada juga karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi keluarga dan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi damai itu boleh dikatakan ya tidak kelihatan. Karena kalau kita lihat di dalam damai itu, saya pelajari di sini ada dua, ya. Ada damai sejahtera daripada Allah itu sendiri, yang sejati, yang kekal, yang permanen. Dan ada juga damai sejahtera dari dunia, ya, dari dunia. Ya jelas, kadang-kadang ini yang kelihatan dari dunia ini sekarang, Pak Ibu, ya. Kalau umpamanya seperti yang saya katakan tadi, ada pendapatan lumayan lah, ya katakan uang banyak gitu ya, apalagi suami datang, Mama, iya, ini ada duit nih. Oh, duit dari mana Pak? Aduh, puji Tuhan, amin, terima kasih, aduh Tuhan terima kasih. Dia rasanya hatinya damai, padahal tadi istrinya itu udah dongkol banget dengan suaminya, dongkol banget. Pokoknya suami saya itu nanti datang pun akan kuhajar, katanya pikirnya. Kenapa? Karena gak diberitahukan dia sampai 2 hari gak kelihatan mati HP-nya, atau mungkin hilang ya. Ada pernah saya dikatakan seperti kepada saya hilang katanya. Jadi hanya dia kehilangan daripada komunikasi. Tetapi pintar juga Bapak ini. Di situ dibawa uang itu ya. Halo Mak, ada apa nih? Ini Mak uang. Luar biasa. Damai hatinya. Wah puji Tuhan Bapak. Dari mana Pak? Iya aku tadi Pak. Karena habis saya dicuri orang. Oh iya kita beri nanti Pak ya. Wah bayangkan. Itu damai itu. Karena karena ada banyak duit. Ya itu termasuk. Tapi kalau kita tidak begitu-gitu lagi lah ya. Ya tidak itu maksudnya. Kalau secara dunia pastilah banyak cara-cara dan damai itu. Ya ketika ya mungkin baik suami, ya istri juga baik. Kalau istri nakal, mungkin suami nakal. Ya bukan demikian lagi kan. Tetap ada damai itu. Ada situasi apapun yang kita minta di sini adalah damai daripada surga. Ya, sehingga kita katakan selalu Shalom. Kenapa kita selalu katakan Shalom? Karena Shalom itu dengan kasih karunia itu adalah sangat memang satu ikatan, tidak bisa dilepas artinya. Jangan kita nanti Shalom sudah dibuka marah-marah. Wah enggak, itu tidak lagi. Kalau mau dibuka Shalom katanya kan langsung lama banget sih bukanya tadi. Wah contoh, enggak, jangan lagi lah ya. Nah itu tidak itu maksudnya Tuhan, tidak maksudnya. Tetapi adapun permasalahan daripada hidup saudara-saudara ya, yang dimaksud oleh Tuhan itu hidup di dalam damai sejahtera itu seperti Paulus ya. Begitu dia dipenjarakan, begitu dia dihina dan lain sebagainya, tetap dia damai sejahtera. Dia mengabarkan berita Injil kasih karunia itu. Ini yang kita contoh saudara kasih. Ini yang kita lihat ya. Jangan sampai salah menempatkan kasih karunia dan juga damai sejahtera itu. Saya juga belajar, setelah saya belajar, oh iya ya. Nah jadi ya jujur-jujur saja, yang dekat-dekat saja kita nggak usah terlalu ini. Ya katakan kepada istri,
Ya, gak usah lah terlalu banyak ngomong kepada istri dulu saat ini. Kalau umpamanya kita lihat kurang bagus kan, ya halo ma, ya pasti dia akan lembut. Ya halo, kan? Ayo bangun mak, kita muji Tuhan. Iya, kan gitu. Nah jadi, artinya di sini saya lihat kalau kita itu menunjukkan damai sejahtera itu yang dari surga dari Tuhan, istri itu juga memang ya lembut juga. Ada istri saya di sini ya. Luar biasa. Iya, jadi saya praktekkan itu saudara kasih. Kenapa? Ya memang itu yang penting saudara kasih. Saat orang kudusnya harus demikian. Ya. Jangan seperti orang-orang dari sana. Wah, itu di sana berantem suami istri. Kenapa? Karena begini. Udah sekarang udah jauh-jauhan. Aduh, mendengarkannya pun juga teriris hati kita. Ya, teriris hati kita. Tetapi kita orang kudusnya dari Gerika pasti beda dengan orang lain. Haleluya, luar biasa. Pasti beda. Ini yang kita memang akan selalu terus sampaikan. Makanya kita, ya, saya tidak henti-hentinya menyatakan bahwa kita setiap hari Sabtu bermalam minggu suami istri di Zoom jam 8 sampai selesai. Luar biasa, kita di sana ketawa-ketawa kok. Dan bagaimana suaminya, bagaimana istrinya. Ya, tapi di sana tidak ada saling umpamanya kalau terbuka, tidak jadi saling memarahi, tidak. Tetapi dengan adanya nanti saudara kasih ini, saya percaya ya, kita sudah mempraktekkan damai sejahtera itu baik dalam hidup kita, baik dalam keluarga kita, dan juga kepada orang lain. Nah ini harus kita praktekkan betul-betul bahwa benar ya, bahwa kita seperti dikatakan di ayat 11 itu, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, jadi ada damai itu. Nah, jelas. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saya sangat percaya bahwa kita orang kudusnya, bahwa damai sejahtera itu akan terus mengalir setiap saat di dalam hidup kita. Ada masalah, ada juga sukacita, tetapi kita lihat damai sejahtera itu akan selalu ada dalam diri kita. Ya, pasti akan lebih tampil bedalah kita dari hal-hal yang lain. Ini yang kita akan memang terus kita minta, dan memang sudah diberikan, tapi supaya kita diberikan kekuatan sehingga mempraktekkan damai sejahtera itu yang sudah diberikan kepada kita itu betul-betul kita praktekkan di dalam banyak orang. Itu yang sangat penting. Ya puji Tuhan. Kita masuk lagi di dalam Efesus 2 ayat 46 sebagai kesimpulan bagi kebenaran firman Tuhan saat ini. Ya, puji Tuhan. Kita masuk di Efesus 2 ayat 4. Ya, kita baca sebagai kasih ya. Efesus 2 ayat 42 sampai 6. Ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Luar biasa ya. Ini menjadi rangkuman daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini kepada jemaat daripada orang kudus dari Gerika dan juga yang mengikuti live streaming dan juga Facebook, bahwa kita itu adalah kaya dengan rahmat Allah ya, oleh karena kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Yang terbesar kita adalah yang diberikan kepada kita, bahwa kita sudah diberikan kepastian keselamatan kekal ya, yaitu bersama-sama Dia nanti di dalam surga. Pastikan itu saudara kasih, proklamirkan itu dalam diri kita, sehingga kita selalu jelas-jelas menyampaikan kebenaran ini. Ketika saat ini kita orang kudusnya masih sehat, sampaikan. Kenapa? Supaya nanti kita
melihat saudara-saudara kita yang lain pun juga boleh bersama-sama kita nanti di dalam surga. Itu tujuan kita. Kenapa? Karena jelas dikatakan, seperti yang dikatakan, bahwa kehendak Allah itu adalah supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada kebenaran itu, memperoleh kebenaran. Datang kepada kebenaran itu melalui kita belajar persekutuan kita, baik itu di sini, baik di dalam Zoom. Kita terus terus belajar. Jangan sampai kita itu terlengah saat inspirasi. Karena masih banyak yang kita harus sampaikan kepada saudara-saudara kita yang begitu banyak yang belum memahami kepastian keselamatan Injil kasih karunia ini. Bagaimana caranya itu adalah kita satu-satunya adalah kita harus datang kepada kebenaran itu dengan kerendahan hati kita, karena kita telah diselamatkan dengan kemurahannya, dengan kasih karunia-Nya. Kita pun juga akan sampaikan itu. Oleh karena itu di Kolose 2 ayat 6 juga dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus Yesus, hari ini kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita orang kudusnya Tuhan mewartakan berita Injil ini kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang mendengarkan Injil kasih karunia Allah dengan kepastian keselamatan kekal, masuk surga, sehingga sukacita dan sejahtera menjadi kita orang kudusnya hari ini kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh luar biasa penyertaan dan bahkan berita surga yang Tuhan sampaikan kepada kami saat ini. Kalau kami Bapa sudah dipastikan memperoleh keselamatan kekal selama-lamanya di dalam surga, karena kami telah percaya dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Kami telah percaya bahwa segala dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni sekali untuk selama-lamanya. Berbahagialah ya kami Tuhan orang kudus-Mu saat ini, karena kami juga akan mewartakan kebenaran ini kepada banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, diberkatilah saat ini orang kudus-Mu. Apapun Tuhan kerinduan daripada Yesus kepada kami saat ini, kami percaya kepada Yesus. Engkau senantiasa berikan kekuatan, kemampuan kepada kami, dan memperlengkapi kami orang kudus-Mu untuk mewartakan kebenaran Injil kasih karunia ini. Diberkati juga saudara-saudaraku yang saat ini mengikuti live streaming, yang mengikuti juga Facebook, sungguh diberkati, sehingga mereka saat ini mengerti, memahami arti sungguhnya bahwa Allah selalu mengasihi kami dengan bukti-bukti bahwa Engkau senantiasa setia, selalu mengasihi kami hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya.